Dalam beberapa hari terakhir ini saya banyak ngomongin isu-isu nasional. Yang diantaranya adalah pernyataan Pak Natalius Pigai yang meminta anggaran atau mengusulkan anggaran sebesar 20 triliun. 20 triliun. Lalu tentang kabinet Pak Prabowo, kabinet Merah Putih yang digiring ke Akmil mengikuti pembekalan ala-ala tentara komponen cadangan. Para menteri di kabinet Merah Putih ini mengenakan seragam lapangan, loreng komponen cadangan, mengikuti berbagai kegiatan di Akademi Militer, di Lembah Tidar, ala-ala mirip-mirip seperti militer atau tentara. Mulai dari apel setiap pagi, sore, baris berbaris dan gerak badan. Mereka mengenakan seragam loreng lapangan yang loreng ini biasa dipakai sebagai seragam tentara komponen cadangan, Komcat. Jadi para menterinya Pak Prabowo ini digembleng, dilatih ala-ala komponen cadangan. Namun ternyata isu-isu lokal ini juga tidak kalah menarik dengan isu-isu nasional, seperti yang Pak Pigai minta anggaran 2 triliun. 2 triliun atau kabinet Pak Prabowo Merah Putih yang dilatih, diberikan pembekalan dalam retret ala-ala komponen cadangan, yaitu isu tentang pilkada, pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tangerang. Bicara soal pemilihan kepala daerah atau pilkada di Kabupaten Tangerang, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati, ini ada yang menarik loh. Karena saat ini ketika memasuki masa kampanye sudah mulai panas. Sudah mulai sikut kanan, sikut kiri, bergerak untuk mendulang suara agar menang pada perhelatan pilkada yang akan digelar 27 November 2024 yang akan datang. Jadi buat kalian warga Kabupaten Tangerang yang sudah memiliki hak pilih, jangan lupa 27 November 2024 datang ke TPS, coblos calon bupati dan calon wakil bupati yang kalian panjenengan sukai. Jangan dicoblos semua ya. Kalau dicoblos semua nanti suaranya nggak sah, dan yang Anda panjenengan harapkan menjadi bupati dan wakil bupati malah tidak terpilih nanti. Melihat panasnya geliat pilkada di Kabupaten Tangerang ini, ada satu cerita yang menurut saya menarik untuk dibahas. Tadi malam selepas Isya saya mendapat kiriman link berita salah satu media lokal yang memberitakan tentang salah satu calon wakil bupati yang sedang berkampanye di kawasan perumahan di wilayah Kabupaten Tangerang. Setelah membaca berita itu, saya malah ingin tertawa. Karena tulisan dalam media online itu tidak memenuhi unsur 5W1H. Yang menulis berita itu melihat dari status WhatsApp
salah seorang warga, lalu status itu dibuat narasi tanpa ada konfirmasi dari sumber pemilik dari status tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berada di lokasi peristiwa atau kejadian. Dan tidak ada satupun orang yang menjadi narasumber dalam tulisan itu. Kalau saya melihat ini malah justru seperti monolog yang ditulis dan dimuat dalam sebuah konten berita. Lucu sekali ini ya, bener-bener lucu. Dan tulisan itu bernada negatif menyerang calon wakil yang disebut-sebut dalam berita itu sedang melakukan kampanye bertemu dengan warga di kawasan itu. Sampai sebegitunya ya. Melupakan kaidah-kaidah jurnalistik. Karena tulisan ini dimuat pada salah satu media lokal ya. Kalau mungkin ini ditulis di Facebook atau TikTok atau akun-akun media sosial, mungkin ya masih bisa kita maklumi ya. Tetapi ketika ini ditulis di media massa, ya ini akan membuat citra lembaga media itu menjadi buruk. Karena menulis berita tanpa mengedepankan kaidah-kaidah jurnalistik dan hanya bermonolog, berkata-kata sesuai dengan apa yang ia inginkan, bukan pada fakta yang sebenarnya. Melihat judulnya pun, wow, sudah sangat mengerikan sekali. Tetapi ketika melihat isi berita itu, ini benar-benar sebuah monolog yang ditulis, diketik, lalu dinaikkan dalam sebuah website media online. Tapi memang begitulah politik. Dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan kekuasaan, tidak sedikit oknum-oknum yang menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk menarik simpati masyarakat dan untuk membunuh karakter lawan politiknya. Dari peristiwa ini saya mengimbau kepada saudara-saudaraku dimanapun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk berhati-hati dalam membuat status di media sosial. Karena di zaman sekarang ini ada manusia yang suka, hobi, gemar nyomot status orang tanpa konfirmasi, lalu dibuat narasi, ditulis, dan dinaikkan pada konten berita yang seolah-olah itu menjadi karya jurnalistik.